don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Timnas Indonesia masih coba memperkaya diri dengan pemain berkualitas yang berkarier di Eropa. Terbaru, nama Jay Itzes muncul sebagai incaran PSSI. Jay Itzes bermain untuk Go Ahead Eagles, klub Eredivisie Belanda yang musim lalu finish di posisi 11. Jay memainkan 32 penampilan di liga domestik, dengan 1 gol. Ia berposisi sebagai gelandang, dan bisa menempati posisi yang lebih bertahan di sentral. Saat ini, Jay sendiri jadi incaran klub Skotlandia, Aberdeen. Usianya masih 22 tahun, dan memiliki garis keturunan Indonesia. Musim lalu Jay banyak bermain sebagai bek tengah dan dinilai sebagai salah satu pemain integral klub. Kontraknya akan habis musim panas ini di Eagles. Aberdeen disebut memimpin perburuan untuk mendapatkan pemain kelahiran Mierlo dengan tinggi 190 cm ini. Aberdeen Live, surat kabar dari Skotlandia, memberitakan bahwa Jay sedang dalam proses pergantian kewarganegaraan demi bisa main di Piala Asia 2023, dan Indonesia adalah tujuan. PSSI masih belum mau berkomentar soal Jay, tapi memang mereka tidak menepis bahwa saat ini sedang berusaha mencari pemain berkualitas untuk memperkuat Merah Putih di Piala Asia, tentunya yang punya garis keturunan Indonesia. Selain Jay, nama lain yang diisukan kembali dirayu oleh PSSI adalah kiper Sampdoria, Emil Audero. Ini bukan hal baru, karena beberapa tahun lalu PSSI sudah ngebet menaturalisasi Emil, tapi yang bersangkutan masih punya harap membela timnas Italia. Pada musim 2022 dan 2023, Emil merasakan pahit dalam perjalanan Serie A karena akhirnya Sampdoria harus terdegradasi dengan status juru kunci. Legenda timnas Argentina sekaligus mantan pemain Manchester United Juan Sebastian Veron merasa betah di Indonesia dan belum berpikir untuk pulang ke negaranya. Mantan bintang AC Parma dan Manchester United itu juga mengaku ingin menunggu dan menyaksikan langsung laga akbar timnas Argentina melawan Indonesia di FIFA Matchday pada 19 Juni 2023 mendatang. Saya merasa senang sekali berada di sini. Mereka sangat menyukai sepak bola. Mungkin saya akan menunggu laga Argentina versus Indonesia di tanggal 19 nanti, ungkap Sebastian Veron saat ditemui di Stadion Madia Senayan Jakarta Kamis, 1 Juni 2023. Tak hanya itu, Juan Sebastian Veron ternyata merasa takjub dan kagum dengan kualitas pemain sepak bola muda Indonesia. Veron meyakini timnas Indonesia ke depan akan semakin lebih bagus lagi. Menurutnya talenta muda Indonesia punya kualitas mumpuni, tinggal dibina lebih serius lagi ke depannya. Sebab itu ex-gelandang Manchester United itu yakin sepak bola Indonesia punya masa depan yang cerah apabila mendapat pembinaan yang baik dari PSSI. Pertama-tama saya berterima kasih atas keramahan masyarakat Indonesia. Rasanya sangat fantastis berada di sini, ujarnya. Saya melihat pemain muda di sini mempunyai talenta yang bagus, imbuhnya. Tidak hanya soal talenta muda saja, Veron juga menyebut Indonesia memiliki pelatih yang tak kalah mumpuni. Ia yakin kalau sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang cerah bersama Shin Tae-yong. Talenta banyak di seluruh dunia, tetapi saya lihat di sini pemain bagus. Pelatih juga bagus. Jadi saya yakin Indonesia punya masa depan yang bagus, terangnya. Sebagaimana diketahui, PSSI mengundang para legenda sepak bola dunia seperti Juan Sebastian Veron, Eric Abidal, Roberto Carlos, Marco Materazzi, dan Giorgos Karagounis. Mereka diundang untuk memberi bimbingan serta membagikan pengalamannya kepada pemain U16 Indonesia selama 4 hari. Agenda tersebut pun sudah berlangsung sejak Senin, 29 Mei 2023, hingga Kamis, 1 Juni 2023. Rangkaian acara itu ditutup dengan turnamen mini yang mempertandingkan 4 tim yang dilatih langsung oleh Roberto Carlos, Veron Abidal, dan Karagounis. Selama memberikan pengalamannya kepada para pemain U16, Veron tak bisa menutupi rasa gembiranya. Pria berkepala plontos itu juga mendoakan Indonesia agar suatu saat masuk Piala Dunia. Tim nasional sepak bola Argentina terkejut dan dibuat terpana ketika kali pertama menginjakkan kaki di Indonesia.
Kala itu, kedatangan mereka untuk membahas rencana pertandingan pada 19 Juni 2023. Hal ini disampaikan oleh Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir saat mengumumkan harga tiket laga Timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Waktu tim Argentina datang ke sini, mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki, baik lapangan, hotel, airport, dan lain-lain, ungkap Erick dalam konferensi pers. Dilansir CNBC, Jumat, 3 Juni 2023. Seperti diketahui, dari segi perekonomian Argentina dan Indonesia memang jauh berbeda. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia ternyata jauh berada di atas Argentina di mana Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,03% per kuartal 1 2023 sementara Argentina masih mencatat 1,9% pada kuartal 4 2022. Pertumbuhan ekonomi di negeri tenggo ini memang sudah tertekan sejak pandemi COVID-19. Ekonomi Argentina menyusut dan sempat mencatatkan penurunan ekonomi terburuk dalam hampir 20 tahun terakhir. Negara asal bintang lapangan Lionel Messi ini juga merupakan negara yang terjebak dalam ekonomi berpendapatan menengah atau middle income trap. Kurangnya optimalisasi pada sumber daya manusia dan sumber daya alam membuat Argentina sulit menjadi negara maju. Selain hal itu, tiket Timnas Indonesia versus Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023 akan mulai dijual Senin, 5 Juni 2023, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Duel Indonesia versus Argentina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Para penonton bisa mendapatkan tiket laga uji coba FIFA Matchday itu mulai hari ini, yang diperuntukkan khusus untuk nasabah BRI. Sementara penjualan umum baru akan dibuka pada 6 hingga 7 Juni mendatang. Kita akan mulai pembelian tiket ini pada 5 Juni khusus untuk pemegang kartu BRI. Lalu, tanggal 6 dan 7 Juni baru dijual secara umum dengan metode semua pembayaran, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada 29 Mei lalu. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, memberi kode pada Emil Audero segera dinaturalisasi dan bela Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terpantau mengikuti Instagram pribadi Emil Audero, Emil_Audero. Awalnya, Emil Audero sendiri yang terpantau lebih dulu mengikuti akun Instagram Erick Thohir. Kini, keduanya pun sudah saling memfollow satu sama lain di jejaring media sosial Instagramnya itu. Hal ini pun sontak membuat pencinta sepak bola Indonesia bertanya-tanya apa maksud di balik Erick Thohir mengikuti Instagram Emil Audero. Apakah itu menjadi pertanda pemain keturunan tersebut segera dinaturalisasi dan bela Timnas Indonesia? Tentunya, belum diketahui secara pasti apa maksud Erick Thohir dan Emil Audero saling mengikuti di Instagram pribadinya. Namun, banyak yang menganggap bahwa ini menjadi sebuah kode keras kiper Sampdoria itu untuk segera dinaturalisasi. Terlebih, Emil Audero sudah beberapa kali ditawari untuk membela Timnas Indonesia. Tercatat, PSSI pernah mendekati Emil Audero pada 2016 silam. Namun, kiper berkewarganegaraan Italia tersebut memilih untuk menolak penarawan itu. Kemudian pada 2021 lalu, PSSI kembali mencoba merayu Emil Audero. Namun, lagi-lagi PSSI gagal meyakinkan kiper Sampdoria itu. Ayah Emil Audero yakni Edi Mulyadi menegaskan bahwa anaknya lebih memilih berjuang bersama Timnas Italia agar bisa tampil di Piala Dunia. Akan tetapi, akhir-akhir ini isu Emil Audero membela Timnas Indonesia terdengar lagi. Sebab peluangnya bermain di Timnas Italia terlihat masih kecil. Apalagi klubnya, Sampdoria harus terdegradasi ke Serie B Italia musim depan. Sementara itu, PSSI tampaknya siap menerima Emil Audero kembali karena saat ini Shin Tae-yong dikabarkan ingin adanya tambahan pemain dengan status grade A. Saat ini, Emil Audero sendiri merupakan pemain grade A yang bermain di Sampdoria meski tampil kurang maksimal di Liga Italia 2022 hingga 2023 dan sempat mengalami cedera di akhir musim. Meski kini sudah berusia 26 tahun, Emil Audero belum pernah bermain untuk timnas senior manapun. Emil Audero tercatat hanya pernah membela timnas Italia kelompok umur. Hal tersebut jelas membuat dirinya masih mampu membela negara lain, termasuk Indonesia.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi FIFA Matchday, Juni 2023. Diketahui, skuad Garuda akan menjajal kekuatan Timnas Palestina, 14 Juni 2023, dan Timnas Argentina, 19 Juni 2023. Satu nama yang mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong adalah Sandy Walsh.